Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Bapak Ibu sekalian orang yang pura-pura jadi orang pintar, kemudian pura-pura bisa menyuruh-nyuruh malaikat, bikin gembolan, bikin rajah, bikin jambi-jambi. Ini diisi dengan khodam malaikat. Khodam itu maksudnya adalah rewang, perewangan, bukan dari jin. Ini bukan jin. Kalau jin kan musyrik, syirik. Ini malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo maupun di mana saja saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di babul muraqabah, bab yang menerangkan, yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, baik melingkupi hal-hal yang sifatnya zahiriyah maupun batiniah, sehingga apapun yang kita katakan di dalam hati Allah mengetahui, dan hati kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengatakan atau berprasangka yang buruk, dzon, su'udzon, prasangka buruk itu termasuk perbuatan hati, karena tidak diucap oleh lisan, tidak dilakukan oleh perbuatan, itu pun merupakan satu bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wilayah hati adalah wilayah yang oleh manusia tidak kuasai, tidak ketahui. Hati orang siapa tahu, maksudnya terhadap orang lain kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menilai hati seseorang. Jadi kita di dalam berinteraksi, di dalam bergaul kepada sesama, cukuplah kita menilai zahirnya saja, agar kita tidak terjebak dalam suudzon atau prasangka buruk. Ada orang rajin ke masjid, kemudian kita sok-sokan tahu isi hati orang yang rajin ke masjid itu, kita nilai, kita prasangkai, oh itu hanya riya, itu hanya cari pandangan orang, hanya supaya dipuji orang. Nah, ini termasuk kita melanggar wilayah sesuatu yang tidak kita ketahui, berprasangka buruk. Ada orang berdiri di pinggir jalan setiap hari, kita menganalisa yang macam-macam yang sifatnya negatif gitu. Jadi terhadap sesama, terhadap isi dunia ini, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diberi hak untuk menilai sesuatu yang zahir saja, hingga kita tidak terjebak dalam sesuatu yang yang buruk, yang dzon, prasangka yang buruk.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pelajaran yang lalu, baru karena hadisnya ini sangat panjang, lumayan panjang, hadis 65 ya, ada 2 halaman penuh itu, 2 halaman penuh. Dan telah kita bacakan bahwasanya ada 3 orang yang memiliki kelainan fisik. Tempo hari sudah kita bacakan itu, tapi belum kita ambil faedah secara detail. 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang punya penyakit kusta atau penyakit belang, yang dalam pandangan manusia dia boleh dikatakan menjijikkan atau membuat dia insecure atau rendah diri di masyarakat, karena merasa orang melihat memicingkan mata, orang lihat jijik dan seterusnya. Kemudian ada orang yang abros, yang botak, rambutnya brodol botak, bukan karena dari lahir, tetapi memang penyakit. Kemudian ada akma, orang yang buta. Nah, 3-tiganya ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diberi penyakit, orang diberi ketidaknyamanan, ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian tidak hanya berupa ketidaknyamanan, tetapi terhadap kenikmatan, terhadap sesuatu yang membahagiakan pun adalah satu bentuk ujian, dan itu termaktub di dalam hadis ini. Nah, berikutnya terhadap 3 orang yang memiliki kekurangan dalam hal fisik yang menyebabkan jiwa mereka juga minder begitu, didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, mengutus malaikat untuk menguji ketiga orang yang sedang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana keteguhan hati ketiganya itu diuji oleh Allah. Ini berkali kita sampaikan bahwasanya kalau Allah menguji seseorang atau Allah memberikan ujian kepada setiap hamba, bukan berarti Allah tidak tahu kualitas hamba itu. Allah sudah paham bahwa si A diberi kondisi sesuatu, mungkin kesusahan, kemudian Allah memberikan cobaan-cobaan, ujian-ujian. Allah tahu betul kesudahan akhir dari orang tersebut. Maka di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh aku menguji kalian, setiap kalian, hingga aku mendapati kalian sebagai hamba yang bersungguh-sungguh, mujahadah dan bersabar. Sekali lagi, bukan berarti Allah tidak tahu kalau tidak menguji, tetapi ujian itu bermakna adalah peluang kita, peluang bagi hamba Allah, merupakan kasih sayang Allah untuk memberikan satu peluang kepada kita sebagai hambanya untuk bermujahadah dan bersabar, untuk menjadikan media, untuk menjadikan peluang ujian itu, untuk menjadikan media ujian itu dijadikan media oleh kita, diberikan oleh Allah untuk membuktikan atau menunjukkan kepada Allah kesungguhan dan kesabaran. Hatta bahkan termasuk iman sekalipun, kita tidak dibiarkan mengatakan bahwa saya amanah, aku beriman, hingga Allah memberikan ujian-ujian atas keimanan itu. Apakah Allah tidak tahu kualitas keimanan yang diucapkan oleh seseorang? Allah tahu, tetapi Allah memberikan peluang untuk membuktikan keimanan yang telah diucapkan oleh manusia itu. Maka ujian sekali lagi adalah bentuk media, bentuk sarana bagi kita untuk membuktikan, menunjukkan kepada Allah
kesungguhan dan kesabaran. Maka tiga orang berpenyakit ini yang notabene dia sudah berada dalam ujian, maka akan diuji kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan seorang malaikat. Didatangkan malaikat. Ibu-ibu sekalian, Bapak-ibu sekalian, malaikat ini kita ambil satu faedah khusus bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah ibadallahi mukramun. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Kemudian makhlukuna min nur, dia makhluk tercipta dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak menolak, dia tidak pernah selak dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Dia makhluk yang sangat-sangat taat. Sebaliknya wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah tunduk oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya atas izin Allah, atas perintah Allah itu tidak kurang dari 2 atau 3 kali, Pak, yang dalam bentuk asli. Di antaranya ketika datang pertama membawakan Iqra ya Muhammad. Itu dalam bentuk aslinya. Rasul gemetar, Rasul ketakutan, itu dalam bentuk aslinya. Tetapi Allah menurunkan atau memerintahkan malaikat Jibril menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang tidak aslinya. Ini ratusan bahkan mungkin ribuan kali, dalam rangka menyampaikan wahyu, dalam rangka memberitahukan sesuatu ini. Dan itu semata karena hanya perintah Allah. Tidak suka-suka malaikat Jibril datang ya nemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau malaikat menemui siapapun, itu tidak suka-suka. Pernah suatu hari Rasul gerundel atau apa namanya ya menyampaikan kepada kok kamu lama ndak menemuiku wahai Jibril gitu. Saya sampai kangen lah, paribasanya katakan seperti itu. Terus malaikat Jibril mengatakan apa? Aku pun kangen wahai Muhammad ya Rasulullah, tetapi menyatakan bahwa dia tidak bisa menemui Rasulullah kecuali atas memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini berlaku sampai hari ini. Jadi bahwa Allah menurunkan malaikat itu berlaku sampai hari ini. Bahkan secara nyata yang pasti di dalam surat Al-Qadar itu bahwasanya tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Jadi datang berbondong-bondong, nggak tahu bertriliun-triliun malaikat atau berapa jumlahnya, berbondong-bondong. Tanazzala itu turun secara berombongan, turun secara berkabilah-kabilah begitu. Waruh, dan dipimpin oleh ruhul amin ini, malaikat Jibril ini. Nah, terus di hari-hari biasa bagaimana? Di hari-hari biasa juga, di sepertiga malam yang akhir, Allah turun ke langit dunia. Itu adalah dengan kekuasaan Allah, dengan memerintahkan segenap malaikat turun ke dunia. Dan bahwa malaikat menemui manusia, apa mungkin? Mungkin. Jadi sunatullahnya Allah, dan Allah tidak pernah dalam sejarah, dalam keterangan dari kitab yang pertama sampai Al-Quran yang sudah lengkap itu, tidak ada riwayat, tidak ada keterangan bahwa malaikat bisa menjadi backing seseorang atas permintaan seseorang atau atas rekayasa seseorang. Kalaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, dalam perang Hunain itu dikirim pasukan malaikat, iya, tetapi itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas rekayasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau siapapun. Bahkan Rasul tidak mengetahui itu. Adegan itu Rasul tidak nyadar ketika dalam perang Hunain itu, ya, pasukan musuh yang kemudian yang sudah
kalah, kemudian suatu hari menjadi beriman, suatu hari beriman, dia baru cerita bahwa dulu di perang Hunain kami, musuh-musuh Islam waktu itu, kami seperti berhadapan dengan pasukan aneh, berbaju putih-putih, mereka begini. Baru Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu pasukan malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu pasukan kaum muslimin. Di perang Badar juga demikian, gitu. Nah, ini malaikat, pengetahuan tentang malaikat, bahwasanya kita mengimani malaikat ada, kita mengimani Allah berkehendak memang pernah atau bisa saja sewaktu-waktu Allah menurunkan malaikat menemui manusia dalam bentuk membawarno, kalau bahasa Madiun itu Pak Yan. Membawarno itu menyerupai manusia. Kehendak Allah yang terjadi di zaman Bani Israel ini, di zaman sebelum Nabi SAW menemui manusia, ini juga Allah bisa kehendaki kapanpun sampai hari kiamat pun Allah memungkinkan untuk mengutus malaikat menemui seseorang, tapi hanya atas izin, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak suka-suka malaikat, apalagi suka-suka kita. Ada Bapak Ibu sekalian orang yang pura-pura jadi orang pintar, kemudian pura-pura bisa menyuruh-nyuruh malaikat, bikin gembolan, bikin rajah, bikin jambi-jambi. Ini diisi dengan khotam malaikat. Khotam itu maksudnya adalah perewangan, bukan dari jin. Ini bukan jin. Kalau jin kan musyrik, syirik. Ini malaikat. Khotamnya khotam malaikat. Kok cek enaknya begitu loh, kok cek mudahnya, padahal malaikat adalah ibadallahi mukramun, ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sedemikian dimuliakan, gitu loh. Dia tidak bisa disuruh-suruh oleh yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ada dukun, ada ustadz, ada kiai yang sok pinter begitu, yang madukun, kiai, ustadz, habib, madukun, berpura-pura berperan sebagai dukun begitu. Ya dukun lah namanya, bikin-bikin, kemudian ini khotamnya malaikat. Nah, ini bawa untuk perlindungan, untuk macam-macam. Ini pasti salah dan harus kita jauhi. Betapapun orang itu telah membawa bukti, aku dari sana dikasih khotam malaikat, dikasih gembolan, terus usahaku lancar, gitu. Seperti itu, Pak. Anakku sembuh, gitu. Ya, meskipun bukti apapun yang dibawa, itu pasti adalah kesesatan, karena kita sudah ambil rumusnya bahwa malaikat ini adalah yang bisa memerintah malaikat, yang bisa menyuruh-nyuruh malaikat hanya Allah Subhanahu Wa Taala.